Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Seperti biasa di majlis yang mulia ini, tepatnya hari Ahad pekan yang kedua ba'da zuhur, kita mengkaji kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita yakini, karena akidah yang sahih akan melahirkan perbuatan yang baik. Sebaliknya, akidah yang tidak sahih itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk juga. Terakhir kita jelaskan di antara prinsip akidah yang wajib untuk kita imani, yaitu poin yang ke-14 tentang ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah di antara perkara yang wajib kita imani, bahwasanya orang-orang beriman akan melihat Allah di akhirat kelak, di dalam surga. Ya, ini merupakan puncak kenikmatan yang didapat oleh penduduk surga. Dan telah kita sebutkan keyakinan manusia berkaitan dengan melihat Allah. Kelompok yang pertama, mereka adalah yang mengingkari melihatnya Allah baik di dunia maupun di akhirat. Maka mereka adalah orang-orang Mu'tazilah. Yang kedua, yaitu kelompok yang meyakini bahwasanya Allah itu sangat mungkin terlihat baik di dunia maupun di akhirat. Kelompok ini yaitu kelompok apa jemaah? Sufi. Di mana orang-orang sufi meyakini bahwasanya Allah juga bisa terlihat di dunia. Dan kelompok yang ketiga, inilah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya Allah itu hanya bisa terlihat di akhirat kelak. Adapun di dunia, maka tidak mungkin. Siapapun dia, baik nabi ataupun rasul, orang-orang soleh, para auliaur rahman, mereka semua tidak sanggup dan tidak mampu melihat Allah di dunia. Yang didatangi oleh Allah atau melihat Allah. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas prinsip yang ke-15, yaitu tentang al-imanu bil malaikah. Iman kepada para malaikat. Pembahasan yang penting untuk kita pelajari, karena al-imanu bil malaikah aslun min usulil iman.
Iman kepada para malaikat termasuk pokok dari prinsip-prinsip keimanan. Kalau kita mendengar hadis yang diriwayatkan oleh malaikat Jibril, sehingga hadis tersebut dikenal dengan hadis Jibril, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang al-iman. Ketika beliau ditanya mal iman, al-imanu billah wa malaikatihi, iman kepada Allah dan para malaikatnya. Sehingga la yasihu imanu abdin ma lam yu'min bihim, tidak sah keimanan seorang hamba kalau mereka tidak beriman kepada para malaikat. Demikian pula Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih." Rasul beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadanya. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman itu adalah setiap orang yang beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Artinya belum cukup kalau kita hanya mengimani akan adanya Allah, tetapi kita juga harus mengimani tentang adanya para malaikat. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak beriman, yang mengingkari adanya malaikat, maka ia berada dalam kesesatan yang nyata. Maka mereka belum dikatakan beriman, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mengingkari Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia berada dalam kesesatan yang jauh, kesesatan yang nyata. Nah, ini tentang pentingnya beriman kepada siapa? Para malaikat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal bagaimana kedudukan malaikat. Sebelum kita menyebutkan tentang cakupan iman kepada para malaikat, maka perlu kita ketahui tentang definisi malaikat dan juga kedudukan mereka. Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita membahas al-imanu billah. Iman kepada Allah itu memiliki banyak kandungan. Seperti kita beriman akan adanya Allah, meyakini Allah itu berada di atas arsy, mengimani dalam hal uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, yaitu cakupan-cakupan al-imanu billah. Nanti kita akan jelaskan tentang cakupan-cakupan al-imanu bil malaikah. Apa saja perkara-perkara yang wajib untuk kita imani tentang malaikat ini. Sebelum kita masuk pembahasan ini, ya, kita perlu mengetahui kedudukan para malaikat. Al-malaikah ini adalah sebuah kata berasal dari bahasa Arab. Ya, malaikah. Kalimat malaikah adalah jamak dari kalimat al-malaku. Jadi mufradnya adalah apa? Al-malaku. Sementara al-malaku itu berasal dari kata al-alukah. Al-alukah yang artinya ar-risalah. Jadi al-malaikah berasal dari kata al-malak, sedangkan al-malak makna al-alukah yang artinya ar-risalah, utusan. Berarti dapat kita pahami para malaikat itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 1.
Allah katakan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai rusula, sebagai apa? Utusan. Berarti dari sini dapat kita garis bawahi, utusan Allah itu ada dua. Yang pertama adalah dari kalangan manusia. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Dan juga utusan Allah termasuk yaitu al-malaikah, yaitu para malaikat. Mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut sebagai ibadun mukramun. Ibadun mukramun. Apa artinya ibadun mukramun? Adalah hamba yang dimuliakan. Ini kedudukan mereka. Hamba yang dimuliakan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Allah mengatakan, bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Akan tetapi mereka adalah para malaikat, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka tidak mendahului perkataan Allah. Mereka langsung mengamalkan apa yang diperintahkan. Ya, ini Allah katakan bal ibadum mukramun. Jadi dikatakan ibad, hamba. Yang kedua apa? Mukramun, yang dimuliakan. Kalimat ibadun, kalau malaikat itu dikatakan sebagai hamba ibad, maka dapat kita pahami malaikat sedikit pun tidak memiliki hak-hak rububiyah. Dan juga kalau memang disebut ibad, hamba, maka para malaikat pun tidak memiliki hak-hak uluhiyah. Hamba biasa seperti kita, tidak memiliki keistimewaan rububiyah, mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur. Karena itu semua menghidupkan, mematikan, mencipta, memiliki, mengatur, itu adalah haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tidak. Demikian pula mereka tidak memiliki keistimewaan uluhiyah. Zat yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita pahami. Sehingga kita tidak boleh meyakini malaikatlah yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan. Naam, nanti kita akan jelaskan memang ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Dikatakan tugas berarti dia menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga kita tidak boleh meminta-minta kepada para malaikat. Tidak boleh menjadikan malaikat itu sebagai wasilah dalam berdoa. Karena mereka adalah hamba, ibad. Ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan inzaluhum manazilahum. Kita wajib mendudukkan kedudukan malaikat pada kedudukan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba kal insi wal jinni, seperti manusia dan juga jin. Ma'murun, mereka diperintah. Mukallafun, mereka juga memiliki beban, tugas. La yaqdiruna illa ma aqdarahumullahu alaih. Dan mereka tidak bisa berkehendak kecuali atas apa yang Allah kehendaki. Wal mautu alaihim jaizun, dan malaikat juga akan mengalami yang namanya mati. Nah, ini jamaah sekalian, ibad. Yang kedua mukramun. Nah, ini penghususan, keistimewaan para malaikat adalah hamba yang dimuliakan. Apa maksudnya mereka itu adalah hamba yang dimuliakan? La ya'sunallaha ma amarahum wa annahum qaimuna biwadhaifihim allati amarahumullah bil qiyami biha. Mereka dikatakan hamba yang dimuliakan tidak seperti manusia karena mereka itu tidak pernah bermaksiat. Ya. Tidak pernah bermaksiat. Tidak pernah
melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan. Kalau manusia bagaimana? Tidak. Manusia kadang tidak mengerjakan perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, berbeda dengan para malaikat. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Terus apa? Alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bukan surat ya, At-Tahrim, afwan. Surat At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu berasal dari manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Nah ini, la ya'sunallah. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Inilah kedudukan mereka. Disebut ibadum mukramun. Iya. Kemudian selanjutnya apa saja cakupan al-imanu bil malaikah? Dalam buku ini yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, cakupan iman kepada para malaikat ada berapa di situ? Ada 4 ya. Kita baca dulu secara umum. Yang pertama, mengimani bahwa mereka benar-benar ada. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang telah diketahui, seperti Jibril, Mikail, dan selain keduanya. Adapun yang belum diketahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Karena jumlah malaikat kita akan sebutkan nanti banyak. Kita hanya wajib mengimani dan menghafal namanya ada berapa itu? Sekitar ada 10-an ya. Kemudian yang ketiga, mengimani sifat-sifat para malaikat yang telah kita ketahui, seperti sifat Jibril memiliki 600 sayap yang dapat menutupi ufuk. Terkadang dengan perintah Allah malaikat dapat berubah wujud dengan rupa laki-laki. 6. Kemudian poin yang keempat, mengimani tugas-tugas mereka yang telah kita ketahui yang mereka lakukan atas perintah Allah Ta'ala, seperti bertasbih dan beribadah kepadanya siang dan malam tanpa ada rasa bosan dan lemah. Kemudian berikutnya ya, mu'alif menyebutkan tentang tugas-tugas para malaikat. Ya, kita akan bahas satu persatu. 6. Yang pertama di antara kandungan al-imanu bil malaikah, yaitu al-imanu biwujudihim. Kita wajib mengimani kalau malaikat itu ada. Dan ini termasuk perkara yang gaib. Karena malaikat adalah makhluk yang gaib dan sebagai hamba Allah Ta'ala. Sedangkan perkara gaib kita hanya wajib mengimani. Mengimani sesuai dengan dalil. Allah dan Rasulnya menetapkan kalau malaikat itu ada, maka kita wajib yakin malaikat itu ada, walaupun kita tidak pernah melihat. Ada yang pernah lihat malaikat di sini? Enggak ada. Walaupun kita enggak pernah melihat. Inilah yang disebut namanya al-iman. Inilah yang menyebabkan kenapa banyak orang itu menjadi orang kafir, karena mereka tidak beriman. Maka ketika kita sebagai seorang muslim menyatakan diri sebagai seorang muslim, sudah kewajiban kita hanya at-tasdiq, membenarkan, wal iman, meyakini. Ya. Nah ini termasuk diantaranya adalah beriman kepada malaikat. Dan mengingkarinya itu termasuk bentuk kekufuran yang tadi saya sampaikan di awal. Baida, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Belum dikatakan beriman kalau dia tidak mengimani adanya malaikat. Ya.
Dan keberadaan malaikat, ya malaikat itu diciptakan dari cahaya. Tidak seperti manusia yang diciptakan dari tanah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari bapaknya. Siapa bapaknya Aisyah? Abu Bakar. Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marjim min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan jin, syaitan, iblis itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Sedangkan Adam diciptakan sesuai dengan apa yang disifati, yaitu Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Ini, jadi kita wajib mengimani malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dari cahaya apa jamaah sekalian? Karena kalau kita berbicara masalah cahaya, cahaya itu sumbernya banyak. Cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya mungkin kita mendengar ada cahaya Allah, atau mungkin dikatakan nur Muhammad, cahaya Muhammad. Ada nggak cahaya Muhammad jemaah? Ya, ada nggak nur Muhammad? Tidak ada. Ya, hadis yang menjelaskan tentang nur Muhammad dalam kitab Ihya Ulumuddin, itulah hadis yang asal, yang dikatakan bahwa dari nur Muhammad ini, ya, cikal bakal diciptakannya manusia, diciptakannya makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada. Nah ini dari cahaya apa ini malaikat? Ada yang tahu? Walam yubayyin lana ar-rasul ay nur hadzal ladzi khuliqu minhu. Ternyata syariat Allah Rasulnya tidak menyebutkan dari cahaya apa. Walidzalika fa innana la nastati'u an nakhudu fi hadzal amr. Oleh karena itu kita tidak mampu untuk mencari tahu, ya, limazid min tahdid li anna ghaib lam yarid fihi ma yuwaddihuhu aksa min hadzal hadis. Kalau memang tidak disampaikan tentang berasal dari cahaya apa, ya sudah, kita hanya wajib mengimani kalau malaikat itu berasal dari cahaya. Udah, hanya sampai di sini keimanan kita. Tidak perlu mengada-ngada dari cahaya matahari, dari cahaya Nabi Muhammad, dari cahaya ini, cahaya itu, karena tidak ada satupun dalil yang menjelaskan masalah ini. Ya. Dan kalau memang malaikat diciptakan dari cahaya jamaah sekalian, siapakah yang lebih dahulu diciptakan? Nabi Adam atau malaikat dulu? Naam, jelas malaikat dulu. Fa akhbarana Allah annahum khuliqu qabla Adam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kita bahwasanya Allah menciptakan malaikat itu sebelum Adam. Jadi sebelum adanya Adam, malaikat sudah ada. Ya, id warada fil Quran annallahu akhbarahum bi annahu yakhluqu Adam. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengabarkan para malaikat untuk menciptakan Adam. Jadi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengabarkan dulu kepada para malaikat. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilul arda khalifah. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah siapa? Nabi Adam. Qalu, apa kata para malaikat? Ini ketika Allah menyampaikan kepada para malaikat kalau Allah akan menciptakan Nabi Adam, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mereka berkata kepada Allah, kenapa engkau ingin menjadikan atau ingin menciptakan manusia yang mereka membuat kerusakan, yang mereka menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata para malaikat, kami yang selalu mensucikanmu, memujimu,
qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak mengetahuinya. Nah ini ayat ini menjelaskan bahwa Allah sebelum menciptakan Adam mengabarkan dulu kepada siapa? Para malaikat, berarti menunjukkan malaikat dulu baru Nabi Adam. Ayat ini juga termasuk ayat yang dijadikan dalil oleh ahlu bid'ah wal ahwa, para pengikut hawa nafsu, tentang bolehnya memprotes Allah. Iya, bahkan ini juga sebagai dalil tentang bolehnya memprotes pemimpin, mengkritik. Ya ini buktinya ketika Allah hendak menciptakan Adam, apa kata para malaikat? Kenapa engkau menciptakan manusia yang udah tahu manusia itu akan apa? Membuat kerusakan, menumpahkan darah. Ini kata para malaikat. Berarti malaikat seakan-akan apa ini? Protes. Berarti menunjukkan kepada kita bolehnya kita memprotes Allah gitu. Malaikat saja protes. Ya. Dan juga mereka mengatakan boleh kita demo. Ini dalilnya. Ya, boleh kita turun ke jalan, demonstrasi, menyampaikan aspirasi kita kepada pemimpin. Buktinya ini malaikat juga protes kepada Allah yang menjadi pemimpinnya. Ya, maka ya inilah yang disebut namanya nikmat dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya benar, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, tapi mereka menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Inilah yang sering saya sampaikan, semua pendapat-pendapat yang sesat yang mengatasnamakan Islam pasti mereka juga punya dalil. Maka kalau kita lihat perkataan para sahabat, para ulama tafsir, di antaranya tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, bahwa ayat tersebut ya menyatakan bukan malaikat itu protes, tapi malaikat menanyakan menanyakan hikmah, ya, menanyakan hikmah penciptaan manusia. Ya, artinya Allah, para malaikat udah tahu nih kalau manusia ini akan membuat kerusakan. Tapi apa hikmah yang lain gitu loh? Apa hikmahnya Allah menciptakan manusia? Itu artinya malaikat bukan protes. Tapi ayat ini menjelaskan di mana para malaikat itu bertanya apa hikmah penciptaan Adam. Makanya Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku itu lebih tahu ya dari apa yang kalian tidak mengetahui. Itu maksudnya. Enggak mungkin dikatakan malaikat kan tidak pernah bermaksiat. Mereka taat. Tadi kita sudah sampaikan kedudukan mereka ibadu mukramun. Kok dibilang protes? Ya. Jadi itulah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya para malaikat. Makanya yang mengingkari adanya para malaikat, maka mereka juga termasuk telah kufur terhadap firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Karena banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang adanya malaikat. Berarti kalau dia nggak percaya, malaikat nggak ada. Malaikat itu cuma simbol kebaikan. Ya, kadang kita lagi ngobrol gitu ya, sama mantan-mantan TKI, orang Arab itu kalau baiknya masuk kayak malaikat, tapi kalau udah jahat kayak Abu Jahal, kayak iblis. Jadi menggambarkan kalau malaikat itu hanyalah simbol kebaikan, kalau iblis simbol kejelekan. Ini ada orang kayak begini. Ya, ada yang memahami malaikat itu hanya orang-orang yang baik. Oh tuh malaikat tuh. Ya, orang yang jelek iblis tuh, bahkan Abu Jahal tuh. Maka ini pemahaman yang sesat lagi menyesatkan. Malaikat itu ada wujudnya. Ada, walaupun kita tidak mampu untuk melihatnya. Ya. Makanya di antara mereka yang mengingkari adanya malaikat, yaitu biasa orang-orang filsafat, ahlul kalam, yang mereka beragama itu
harus membutuhkan bukti nyata sesuai dengan akal, ada materinya. Kalau yang kayak gini ya mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya dengan adanya malaikat munkar dan nakir karena mereka telah melakukan uji coba. Gimana cara melakukan uji cobanya? Dipasang CCTV rekaman, mana nggak ada yang muncul malaikat munkar dan nakir. Kuburan. Ya itulah orang-orang filsafat. Dan ilmu filsafat, ilmu kalam, semuanya bukan dari Islam. Ya, rusak Islam ini kalau kemasukan ilmu filsafat. Kalian lihat fakultas-fakultas yang mereka mengajarkan ilmu filsafat, kemudian ada mahasiswanya, muridnya yang mendalami ilmu filsafat, keluar dari kampus itu gila dia. Artinya pusing dia. Ya karena banyak perkara-perkara yang wajib dia tidak percaya, kebingungan dia. Kata orang Sunda mah lir. Nah, ya jadi ini jamaah yang dirahmati Allah, wajib mengimani bahwa mereka itu benar-benar ada. Inilah yang disebut dengan al-iman. Iya. Kemudian yang kedua apa di sini? Mengimani nama-nama mereka. Ya, saya dahulukan poin yang ketiga dulu. Ya, yang ketiga atau yang kedua dari catatan yang antum catat ya, yaitu mengimani sifat-sifat para malaikat yang telah kita ketahui. Iya. Jadi selain kita mengimani adanya para malaikat, kita wajib juga mengimani sifat-sifat para malaikat yang tentunya disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Kita tidak boleh ngarang ya dalam perkara ini. Makanya perkara akidah sering saya sampaikan harus ada hujah yang kuat. Maka kita akan sebutkan sifat-sifat malaikat. Di antara sifat-sifat malaikat yang pertama adalah lil malaikati ajnihah kama akhbarana Allah taala faminhum man lahu janahan wa minhum man lahu salasah au arba'ah. Jadi malaikat itu di antara sifatnya sebagaimana yang Allah kabarkan, mereka memiliki sayap. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3, bahkan 4, bahkan tidak terbatas. Ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalur Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dengan rupa aslinya, mungkin dalam peristiwa Isra Mi'raj atau mungkin dalam ketika Nabi SAW dibelah dadanya, ya disebutkan ra'a Muhammadun Jibril lahu sittu mi'atin junah. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap. Ya, 600 sayap. Bahkan jasad mereka itu sangat besar. Rupa asli malaikat itu sangat besar. Sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah mengatakan, "Udzina li an uhaddisu an malakin minal malaikatillah." Aku diizinkan untuk menceritakan malaikat dari malaikat-malaikat Allah, min hamalatil arsy, yaitu malaikat yang bertugas membawa arsy. Inna ma baina sahmati udunai ila atikihi masirata sab'imi'ati am. Bahwasanya ya antara daun telinga dan pundak malaikat itu sejauh perjalanan 700 tahun. Ini kata siapa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi besar sekali jemaah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi malaikat sangatlah besar dan memiliki sayap. Udah, kita hanya wajib apa?
Mengimani. Jangan kita bayangkan malaikat itu punya sayap seperti ini digambarkan gitu kan. Sayapnya ada berapa gitu ya. Seperti burung Garuda sayapnya. Nah ini nggak boleh. Kadang ada ya film-film yang seperti itu. Hati-hati. Film yang menyesatkan, di mana dia ya ada menggambarkan malaikat datang dengan membawa tongkat kecil gitu kan, ujungnya bintang ya. Kemudian bersayap, atau disebut namanya putri apa itu. Ya. Jadi nggak boleh membayangkan seperti itu. Udah, kita hanya wajib mengimani. Malaikat punya sayap. Sayapnya seperti apa? Wallahu a'lam. Ya. Kemudian juga di antara sifat malaikat yang kedua, khalaqahumullah ala suwarin jamilah karimah. Allah menciptakan mereka dengan rupa yang indah, yang sangat bagus. Allah menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 5, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Allah mengajarkan kepada malaikat yang memiliki kekuatan yang besar, yaitu malaikat Jibril, dzu mirratin fastawa, artinya dzu manzorin hasan, yaitu yang memiliki rupa yang sangat bagus. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, apakah malaikat memiliki jenis kelamin seperti manusia? Apakah malaikat ada yang perempuan, ada yang laki, atau bagaimana? Maka keimanan kita tentang masalah ini, fa innal malaikata la yusafuna bidzukura wal inasah. Jadi malaikat itu tidak disifati kewanitaan dan kelaki-lakian. Artinya enggak ada. Malaikat itu enggak punya jenis kelamin. Ya, terus bagaimana Allah menciptakan malaikat? Apakah berkembang biak seperti manusia? Tidak. Dengan izin Allah, Allah menciptakan langsung para malaikat. Walaqad dhalla min fi hadzal majal musyrikul arab alladzina kanu yaz'umuna anna al malaikata inas wa zamu anna haula al inas banatullah. Makanya telah tersesat orang-orang yang menyatakan bahwasanya malaikat itu adalah perempuan. Seperti keyakinan siapa? Musyrikul Arab. Orang-orang musyrik di zaman Nabi, mereka meyakini bahwa malaikat itu adalah perempuan. Bukan tidak hanya itu, mereka juga mengatakan annaha ulail inas banatullah. Malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Makanya orang-orang kafir mereka dikatakan kufur yang menyatakan Allah itu punya anak. Orang Yahudi dikatakan kafir karena mereka menyatakan Allah itu punya anak. Siapa? Uzair. Orang-orang Nasrani juga dikatakan kafir. Kenapa? Karena mereka menganggap Allah itu punya anak namanya Isa. Dan juga orang-orang musyrikul Arab dikatakan kafir karena mereka meyakini Allah itu punya putri. Siapa? Para malaikat. Makanya Allah bantah mereka dalam surat As-Saffat ayat 151. As-Saffat ayat 51, am khalaqnal malaikata inasa wa hum syahidun ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ya, mereka mengira bahwasanya malaikat itu adalah perempuan, padahal mereka enggak pernah menyaksikan. Ini adalah suatu kedustaan yang nyata. Ya. Nah, kemudian kalau memang mereka tidak ada sifat-sifat kewanitaan, kelaki-lakian, menikah tidak? Tidak. Ya, makanya Imam As-Suyuti mengatakan, fa innal malaikata la yatanakahun. Para malaikat itu tidak saling menikah. Ya. Mereka makan atau minum, atau mereka tidak makan atau tidak minum. Naam, makanya di antara sifat yang keberapa ini berarti ini? Yang keempat ya. Ya, kita akan sebutkan sifat-sifat tadi kan. Yang pertama memiliki sayap. Yang kedua memiliki rupa yang indah. Yang ketiga tidak disifati kelaki-lakian dan perempuan. Kemudian yang keempat la yakuluna wa la yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum. Beda dengan manusia.
Kita nggak makan, nggak minum 3 hari 3 malam, mati nggak? Mati, modar. Ya, malaikat tidak makan tidak minum bisa hidup, ya itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin makan nggak? Makan. Emang tahu jin makan? Buktinya antum kalau makan nggak kenyang-kenyang gitu ya, kadang dibantuin sama syaitan. Ya benar, betul seperti itu. Mereka yang nggak baca bismillah, syaitan ikut makan, berarti menunjukkan syaitan ikut makan. Adapun malaikat tidak. Dalilnya adalah surat Hud ayat 70. Kisah tentang Nabi Ibrahim yang didatangi oleh beberapa malaikat. Sebelum malaikat-malaikat ini menemui kaumnya Nabi Lut, jadi para malaikat mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim. Apa kata Allah? Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Ketika mereka datang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim pun menyembelih apa itu, unta atau kambing. Setelah itu disuguhkan kepada mereka. Mereka disuruh makan. Ternyata apa yang terjadi? Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka itu tidak menyentuh makanan itu. Ya. Jadi mereka tidak menjamahnya. Wa aujasa minhum khifah. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa curiga, khawatir. Ya, qalu, apa kata para malaikat ini? Qalu la tahaf inna arsalna ila qaumil Lut. Janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, sesungguhnya kami ini adalah ya diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Makanya Nabi Lut ini hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Bedanya dengan Nabi kita Muhammad, beliau hanya diutus sendirian. Adapun umat-umat terdahulu mereka ya kadang satu generasi ada beberapa nabi. Seperti ini Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Dan mereka ya manusia saat itu hanya mengikuti syariat nabi-nabi mereka. Kaumnya Nabi Ibrahim mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut mengikuti syariatnya Nabi Lut. Nah, jadi ayat ini menjelaskan mereka itu tidak menjamah makanan. Makanya para ulama mengatakan, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, annal ulama ittafaqu ala annal malaikata la ya'kulun wa la yasrabun wa la yatanakahun. Dari sini para ulama sepakat bahwasanya malaikat itu tidak makan dan juga tidak minum dan tidak menikah. Iya. Kemudian juga di antara sifat malaikat yang kelima, la yamilluna wa la yat'abun. Mereka enggak pernah jenuh, enggak pernah capek, enggak pernah bosen. Beda sama kita ketika kita beribadah. Ya sholat tarawih misalnya, kelamaan dikit pegel, kaki pada carangkel, ya capek. Malaikat tidak. Mereka kalau bertasbih udah bertasbih terus. Ya wal malaikatu yaqumuna bi ibadatillah wa taatihi. Para malaikat terus beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan, ya menjalankan perintah bila kalalin wala malalin. Enggak pernah merasa capek, bosan, jenuh, wala yudrikuhum ma yudrikul bashar. Dan mereka tidak memiliki sifat seperti sifatnya manusia. Ini ya perbedaan malaikat dengan manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ibadah mereka dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yaftarun. Mereka bertasbih la yafturun ya. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih siang malam dan tidak capek, tidak tidur. Naam, falladzina inda rabbika yusabbihuna law bil laili wan nahar wa hum la yas'amun. Mereka terus bertasbih kepada Allah siang malam dan juga tidak pernah merasa jenuh. Dan juga di antara sifat malaikat yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, mereka memiliki tangan.
Malaikat memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut. Ya, ketika orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Ya, para malaikat memukul dengan tangannya. Berarti malaikat itu punya tangan. Sambil berkata, keluarlah nyawamu. Ya. Dan juga di antara sifat mereka, mereka tertawa. Ya, mereka juga tertawa sebagaimana disebutkan dalam hadis di mana Nabi Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, kenapa malaikat penjaga neraka tidak pernah tertawa? Ya, dijelaskan bahwasanya ya dia tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Jadi menunjukkan bahwa di antara malaikat memiliki sifat tertawa. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, ainal malaikah? Di mana tempat mereka tinggal? Ya. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya asal tempat para malaikat itu di mana? Di langit. Manazilul malaikah wa masakinuha fis sama. Tempat tinggalnya para malaikat yaitu di atas langit. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 5. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna. Hampir-hampir saja langit itu pecah dari atas mereka. Ya, dan para malaikat mereka bertasbih, meminta ampun. Wa yastaghfiruna liman fil ardi. Mereka memohonkan ampun kepada orang-orang yang ada di muka bumi. Ya, bahkan Allah mensifati para malaikat itu berada di sisinya, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihun. Jika mereka sombong, bahwasanya para malaikat itu yang ada di sisi Rabb mereka, mereka bertasbih siang malam tidak pernah merasa capek. Ya, dan mereka pun kadang turun ke bumi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yanziluna ilal ardi bi amrillah litanfidhi muhimmat. Dan terkadang mereka turun ke muka bumi ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya para malaikat semuanya akan turun ke muka bumi ini sampai bumi ini sesak. Kapan itu terjadi? Pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu waruh, di mana malaikat semuanya, tanazzalul malaikah waruh, bahkan malaikat Jibril pun turun. Ya. Hatta sampai terbitnya fajar, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Hampir semuanya. Ya. Bahkan mungkin semuanya kalau katakan tanazzalul malaikah, malaikat-malaikat itu turun. Ini yang wajib kita imani. Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya berapakah jumlah malaikat? Lebih banyak mana malaikat atau manusia? Ya, maka jawabannya tentu malaikatlah yang lebih banyak. Al malaikatu khalqun katsir. Malaikat adalah makhluk yang sangat banyak. La yu'lamu adaduhum illa alladzi khalaqahum. Tidak ada yang mengetahui banyaknya jumlah malaikat kecuali yang menciptakannya. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mudassir ayat 31 Allah katakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah SAW menjelaskan kalau kita ingin tahu jumlah para malaikat, banyaknya jumlah para malaikat, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Ya, di mana Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, atau Jibril menerangkan kepada Rasulullah tentang Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur jamaah sekalian? Ada di mana tempatnya? Di atas langit.
Ya, Baitul Ma'mur adalah tempat ibadahnya para malaikat. Seperti kita Ka'bah, tempat tawafnya manusia. Sedangkan malaikat tempat ibadahnya itu di Baitul Ma'mur. Bukan masjid Baitul Ma'mur ya. Namanya Baitul Ma'mur. Apa kata malaikat Jibril? Hadzal Baitul Ma'mur yusolli fihi fi kulli yaumin sab'una alfi malak. Ini adalah Baitul Ma'mur, setiap hari salat di dalamnya. La yauduna ilahi, dan mereka yang sudah masuk, sudah ibadah di situ, enggak masuk lagi. Berarti setiap hari 70.000 malaikat. Berapa jumlahnya itu? Berarti sangat banyak. Demikian pula Nabi mengatakan, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfi zumamin. Nanti pada hari kiamat, mereka yang masuk ke dalam neraka jahanam akan didatang, dan setiap tali itu dipegang 10.000 malaikat. Jadi ada berapa tali jamaah? 70.000. Setiap tali ada 70.000. Berarti 70.000 kali berapa? 70.000 berapa itu? Ya. Kemudian juga diantara dalil yang menerangkan tentang malaikat, malaikat juga bakal mati, meninggal. Ya, al malaikatu yamutun kama yamutul insu wal jinnu. Zumar ayat 68. Wa nufikha fur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ketika ditiupkan sangkakala, maka semua makhluk yang ada di langit, ya, jadi ketika semuanya mati, illa man syaa Allah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah tidak mati. Tapi juga nanti bakal mati juga. Siapa jamaah? Yang dikecualikan tidak mati ketika ditiup sangkakala yang terjadi pada hari kiamat ada berapa? Ada 2 atau ada 3? Ada 3. Ya, yang pertama nafhatul faz. Jadi tiupan sangkakala yang membuat manusia itu sampai-sampai ibu yang sedang melahirkan keguguran. 6. Kemudian tiupan yang kedua nafhatus so'ak, tiupan kebinasaan seluruh, ya. Setelah itu lama, ada yang mengatakan 40 tahun, pokoknya bermacam-macam. Kemudian tiupan yang ketiga adalah nafhatul ba'as, yaitu tiupan kebangkitan, yaitu di mana manusia dibangkit. Kalau manusia kan sekarang juga udah banyak yang mati ya. Sekarang kalau kita ditanya, malaikat udah ada yang mati belum? Tahu dari mana Pak? Sebelum, kan sekarang belum ditiup sangkakala kan? Udah ada yang mati belum? Hah? Wallahu a'lam. Kita juga enggak. Artinya tentang, ya kita wajib mengimani malaikat bakal mati sesuai dengan hadis-hadis dan ayat-ayat yang kita jelaskan. Cuma kalau ada pertanyaan seperti ini, wa hal yamutu ahadun minhum qabla nafkhatis sur, maka jawabannya kita nggak tahu. Ya. Makanya penentuan sifat-sifat yang tadi kita sebutkan tentang jumlah malaikat, tempat malaikat, malaikat punya tangan, malaikat tidak punya jenis kelamin dan yang lainnya, itu semua berpatokan dengan apa? Dengan dalil. Udah, kita hanya seperti itu. Ya, makanya kan keimanan kita, poin yang ketiga itu, ya, poin yang kedua mengimani sifat-sifat para malaikat yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita nggak perlu nambah-nambahin. Ya, telinga malaikat dengan pundaknya sejauh perjalanan berapa tadi itu? Ya, kita nggak bisa membayangkan, berarti kupingnya itu gede gitu ya. Ya, nggak bisa, perkara yang gaib. Jadi saya tekankan lagi, perkara gaib kita tidak boleh ngasal, tidak boleh ngarang. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Apakah manusia yang tidak diketahui oleh manusia, maka manusia pun tidak mampu melihat, karena memang mata kita dibuat tidak mampu untuk melihat itu. Walam yara al malaikata fi suwarihimil haqiqiyah min hadil ummah illa rasul. Dan tidak ada manusia yang melihat rupa aslinya dari umat ini kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kelemahan manusia. Jangankan malaikat, melihat jin, tidak bisa melihat syaitan. Gak mampu manusia melihat syaitan dengan rupa aslinya. Kalau ada yang berkata lah, kemudian munculnya cerita-cerita ada anak gandarwo, itu dari mana semuanya? Ada nggak pernah ngelihat? Ya barangkali mungkin ada, ya. Tapi tentunya jamaah sekalian, syaitan yang mereka lihat itu bukan, ya. Dan mereka yang melihat syaitan berarti tanda imannya. Makanya orang indigo itu bukan suatu kebanggaan. Bangga anaknya indigo punya indera ketujuh, ya kan? Tidak, justru itu harus diruqyah, ya. Dan memang kadang dalam Al-Quran itu tidak benar kalau manusia itu bisa melihat jin. Ya, demikian pula para malaikat. Malaikat hanya bisa terlihat ketika malaikat itu sudah menjelma menjadi manusia. Dan banyak yang menjelaskan di mana malaikat mampu menampakkan dirinya dengan bentuk menjadi manusia. Di antaranya di mana malaikat, ya, pernah menampakkan dirinya kepada Maryam dengan rupa laki yang sempurna. Ya, sebagaimana Allah sebutkan itu dalam surat Maryam ayat 17. Ya. Ketika Maryam ada laki-laki, fatamassalalah sawiya, di mana malaikat ini menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kemudian Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahman minka in kunna rasulur rabbik, sesungguhnya aku adalah utusan yang akan memberikan, ya, gulaman zakiyah, yaitu anak yang suci yang menjadi cikal bakal Nabi Isa. Ya, ini malaikat menjelma menjadi manusia. Dan juga, ya, malaikat tadi mendatangi Nabi siapa? Nabi Ibrahim yang disuguhkan makan tapi mereka tidak makan. Demikian pula malaikat mendatangi kaumnya Nabi Lut. Mereka datang ke utusan malaikat, yaitu mereka Nabi Lut merasa curiga. Wadaqa bihim zar'a, dan dadanya merasa sempit, artinya menjadi ujian buat kaumnya karena mereka, ya, akan diazab dengan ayat. Pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Apa kata Umar bin Khattab? Bainama nahnu julusun, tatkala kami duduk bersama Nabi, ittala alaina rajulun syinakum, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang datang kepada kami mengajarkan tentang agama kalian. Nah, ini contoh, ya, dalil-dalil yang menjelaskan bahwa malaikat, ya, menjelma menjadi manusia. Kemudian juga, ya, yaitu malaikat datang Adam. Indama tufi Adam lam ya'rif auladuh kaifa yaf'aluna bihi fa'alamathumul malaikah, ya. Maka ketika Nabi Adam meninggal, demikian pula, ya, kisah yang menjelaskan bahwa para malaikat pencabut nyawa itu pernah ditempeleng mukanya oleh siapa? Nabi Musa sampai keluar bola matanya. Ya, ini kisah yang sahih, ya, diriwayat. Karena Nabi Musa nggak tahu kalau yang datang itu adalah malaikat. Ya, nah itu makanya Nabi Musa seperti itu. Makanya di antara dosa yang dia lakukan dan sudah diampuni oleh Allah, di mana dia membunuh seorang yang tidak berdosa. Ya, di padang mahsyar ketika orang-orang mendatanginya,
untuk meminta syafaat, dia mengatakan, ya nafsi nafsi, aku tidak mampu karena aku telah membunuh orang yang tidak berdosa. Jadi Nabi Musa memang orang yang kuat, ya. Tapi jangan pula kita katakan Nabi Musa premannya para nabi, nggak boleh. Iya, demikian pula mungkin kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari, malaikat mendatangi si botak, kemudian si buta dan juga si kudis. Ada kan ceritanya? Mau diceritain? Gak usah ya, kelamaan. Nah, yang penting di mana malaikat datang ya ingin memberikan ujian kepada mereka. Yaitu ya di antara sifat-sifat para malaikat yang Allah dan Rasulullah sebutkan. Kemudian kita lanjutkan cakupan iman kepada malaikat yang poin keberapa? Yang ketiga ya, yang ketiga. Yang ketiga di sini kita baca yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang telah kita ketahui seperti Jibril, Mikail dan selain keduanya. Dan juga poin yang keempat ya hampir sama dengan poin sebelumnya, yaitu mengetahui tugas-tugas mereka. Ya, dari sekian banyaknya jumlah malaikat yang wajib kita ketahui itu hanya sedikit. Siapakah nama-nama malaikat yang wajib untuk kita ketahui dan apa saja tugas-tugas mereka? Ya, ini pembahasan terakhir dari pembahasan cakupan iman kepada para malaikat. Yang pertama adalah malaikat Jibril atau dijuluki Ruhul Amin. Al-madhkur fi qoulihi ta'ala nazzala bihi Ruhul Amin. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193. Jadi malaikat Jibril juga disebut sebagai apa? Ruhul Amin. Kenapa malaikat Jibril dikatakan ruh? Ruh. Maka para ulama menjelaskan yang namanya ruh, apa itu ruh? Ruh kita nggak tahu ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ketika mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Rabbmu, urusan Rabbku. Cuma dengan adanya ruh, orang itu bisa hidup. Kita bisa berbicara, bisa berjalan, bisa bergerak, bisa berpikir. Itu semuanya karena ada apa? Ada ruh dalam diri kita. Ya, artinya dengan adanya ruh orang bisa hidup. Nah, kenapa malaikat Jibril ini dinamakan ruh? Para ulama menyebutkan malaikat Jibril disebut ruh karena dialah yang menyampaikan wahyu Allah. Dialah yang membawakan Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai apa? Ruh. Al-Quran ruh, jamaah sekalian. Kalau tidak ada Al-Quran kita bakal mati. Hidup ini kalau nggak ada Al-Quran, kita seperti ikan yang di luar air, ya. Nah, makanya malaikat Jibril dikatakan ruh karena dia yang menyampaikan Al-Quran, yang Al-Quran itu dikatakan sebagai ruh. Nah, ini tugas malaikat Jibril, menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala kepada para rasulnya, bukan kepada Nabi kita Muhammad saja, tapi juga kepada rasul-rasul sebelumnya. Demikian pula ada malaikat Malik. Apa tugas malaikat Malik? Penjaga neraka. Ya, malaikat Malik penjaga neraka. Dalilnya adalah surat Az-Zuhruf ayat 77. Ketika para penghuni neraka mereka berputus asa dari dahsyatnya azab Allah, mereka sudah tidak sanggup lagi merasakan pedihnya siksaan Allah. Mereka berseru wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Nah ini, ya Malik, wahai malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuk, sampaikan kepada Rabbmu, udah aku ini ditiadakan aja, walaupun gak masuk surga, yang penting gak ada. Saking apa ini? Udah saking gak tahannya. Ya, kadang-kadang orang seperti itu ya.
ketika dia tertimpa ujian hidup gitu ya, udah deh mendingan nggak ada aja di dunia. Jadi ketika dia merasakan pedihnya azab neraka seperti ini, nggak apa-apa nggak masuk surga juga, yang penting jangan masuk neraka, yang penting udah nggak ada aja. Ya, mereka pun menunggu, yaitu penduduk neraka tetap merasakan azab, menunggu jawaban Malik. Tapi apa kata malaikat Malik? Qala innakum makisun. Mereka mendapatkan jawaban yang mereka tambah menyesal, tambah sedih, tambah menangis. Sesungguhnya kalian tetap berada di neraka. Itulah orang-orang kafir. Saking sedihnya mereka mengeluarkan air mata darah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innahum la yabkun wa innahum yakhrujuna dima hatta law ujriyatis sufun lajarat. Sampai mereka itu mengeluarkan air mata darah. Seandainya perahu itu ditaruh di atas air mata itu, niscaya perahu itu akan berjalan. Nah, inilah pedihnya azab orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Makanya jangan berpikiran ya nggak apa-apa lah maksiat, walaupun nanti masuk neraka pasti akan masuk surga juga. Kan kita orang yang bertauhid ya kan. Iya. Emang dia udah pernah ngerasain pedihnya neraka gitu kan. Iya, ini malaikat Malik. Kemudian juga ada malaikat Mikail. Ya, tadi juga selain malaikat Malik ada juga malaikat penjaga neraka. Malaikat apa itu jemaah? Zabaniyah. Ya, sanad Zabaniyah itu kan, malaikat Zabaniyah sama. Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Iya. Iya, jadi itu malaikat Mikail ya. Kemudian juga Israfil, alladzi yanfuhu fihi sur, yaitu yang bertugas meniup sangkakala. Ya, pada saat terjadinya hari kiamat. Kemudian juga malaikat ya, malaikatul maut, malaikat maut yang bertugas apa? Pencabut nyawa. Ini namanya malakul maut. Jadi yang benar namanya malakul maut, bukan apa? Izrail. Enggak ada malaikat yang namanya Izrail. Ya. Banyak keyakinan di masyarakat kita malaikat pencabut nyawa namanya siapa? Izrail. Ya, sehingga supaya angker anaknya disebutin apa? Namanya Izrail. Ya, qala Ibnu Katsir wa qad jaa fi ba'dil asar tasmiyatu malikul maut bi ismi Izrail wala wujuda li hadzal ism fil Quran wala fil ahadits sahihah. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sebagian riwayat ada yang menamakan malakul maut itu adalah Izrail, tapi tidak ada satupun dalil dari Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Jadi cukup kita menyebut malaikat pencabut nyawa namanya malakul maut. Boleh enggak kita memberikan nama anak kita dengan nama malaikat jemaah? Iya. Siapa namamu? Malakul maut. Disimpan di kontaknya malakul maut. Nelpon dia. Waduh. Boleh enggak jemaah? Enggak boleh ya. Ya, sebagian ulama makruhkan dengan nama malaikat. Ya. Sekarang kita pernah dengar namanya Abu Jibril ya. Ini sebenarnya tidak makruh hukumnya. Kemudian juga di antara malaikat dan tugasnya yaitu ada malaikat munkar dan nakir. Ya, munkar dan nakir yang bertugas menanyakan penghuni kubur yang baru masuk ke dalam kubur, menanyakan tentang siapa Robmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Disebut namanya munkar dan nakir. Namanya munkar dan nakir, bukan berarti malaikat tersebut suka berbuat kemungkaran. Kalau kita kan namanya apa? Munkar. Itu namanya doang, munkar wa nakir. Atau juga ada yang disebut juga malaikat Ridwan. Ada enggak nama malaikat Ridwan? Pernah dengar enggak nama malaikat Ridwan?
Qala Ibnu Katsir wa khazinul jannah malakun yuqalu Ridwan jaa. Memang ada sebagian hadis ya, ada yang mengatakan namanya adalah Ridwan. Ya intinya nama yang diperselisihkan juga. Dan juga malaikat yang bertugas mencatat amal kita. Setiap detik apa yang kita lakukan, apa yang terbesit, apa yang kita bicarakan itu dicatat. Yang dikenal dengan nama siapa? Raqib dan Atid. Tetapi ada penjelasan para ulama, yadhkuru ba'dul ulama anna minal malaikati min ismihi Raqib wa Atid. Ya, sebagian ulama menamakan malaikat pencatat amal itu adalah Raqib dan Atid, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidu min ladahi illa raqibun atid, dalam surat Qaf. Ya. Namun yang benar wa ma zakaruhu ghairu sahih. Jadi penamaan malaikat pencatat amal itu adalah Raqib Atid tidak sahih. Jadi Raqib Atid itu adalah wasfani lil malaikah, sifat dua malaikat yang bertugas untuk mencatat amal. Jadi bukan namanya Raqib dan Atid. Jadi kalimat Raqib dan Atid itu adalah malaikat yang ada, yang bertugas untuk mencatat amal. Jadi bukan apa? Bukan namanya. Iya. Siapa lagi jamaah? Ada lagi nggak nama malaikat? Harut Marut, bukan Carut Marut ya. Harut Marut, yaitu malaikat yang bertugas mengajarkan sihir. Tapi ini ada penjelasannya tentang masalah sihir yang menjadi ujian ya dalam surat Al-Baqarah. Silakan baca surat Al-Baqarah ayat 102. Ya, ada di antara nama malaikat namanya Harut Marut. Iya. Jadi itu tugas-tugas dan nama-nama malaikat, karena memang kita tidak boleh menetapkan satu nama dari nama malaikat kecuali memang ada dalilnya. Dan di antara faedah kita mempelajari al-imanu bil malaikah ya, agar kita semakin semangat untuk beribadah. Kenapa? Karena tentunya sangat banyak disebutkan dalil-dalil di mana malaikat juga ikut mendoakan kita, berselawat kepada kita, memohonkan ampun kepada kita. Ya, di antaranya di mana malaikat itu memohonkan ampun kepada manusia, mereka yang belajar seperti ini. Mereka yang mengajarkan ilmu, sebagaimana Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawat wal ard hatta namla fi juhriha wa talhut la yusalluna ala muallimin nas al khair. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan penduduk langit dan bumi, hatta semut dan juga ikan yang ada di lautan, semuanya memohonkan ampun, berselawat kepada mereka yang mengajarkan kebaikan, mereka yang menuntut ilmu, yang belajar. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah yang tidak ada tandingannya jamaah sekalian. Ya, lebih baik antum hadir kajian di sini daripada antum membaca Al-Quran berjus-jus, daripada antum berzikir, daripada antum mengerjakan sholat. Ya, misalnya ada orang yang sholat dari tadi tuh, dari habis zuhur sampai sekarang sholat terus, baca Al-Quran, berzikir ribuan kali, dengan kita duduk manis sambil dengerin, nyatat mana yang lebih utama? Kita yang lebih utama. Ya, kenapa? Karena yang namanya menuntut ilmu itu faedahnya adalah muta'adiyah. Kenapa lebih utama dari amalan sunnah? Karena ibadah baca Al-Quran itu pahalanya hanya dia yang dapat. Tapi kalau kita belajar seperti ini, kita dapat faedah, kita ajarkan kepada yang lain, kita dakwahkan kepada yang lain, maka ini akan menjadi amal jariyah. Ya, ini belajar. Maka sempatkan waktu kita untuk ngaji seperti ini. Ya, karena ini amalan yang sangat utama. Kemudian juga di antara malaikat mendoakan manusia, yaitu alladzina yantaziruna sholatal jamaah. Mereka yang datang ke masjid nunggu qomat, menunggu sholat berjamaah. Maka ini juga sebagai anjuran, motivasi agar kita datang ke masjid, jangan nungguin qomat. Kalau sudah mendengar azan atau 5 menit sebelum azan langsung ke masjid, kita
sholat sunnah, berdoa, disitulah para malaikat mendoakan kita. Ya, makanya mereka yang datang ke masjid nungguin qomat, atau mungkin karena imamnya pakai speaker luar, ditungguin dulu, nih imam bakal baca apaan nih, tungguin dulu ya kan. Ya, baca kuliah atau kulhu gitu kan. Ternyata yang dibaca surah Al-Baqarah. Udah gitu, cuman 3 ayat. Langsung dia buru-buru lari dari rumah gitu kan. Ya, ini orang seperti ini, pertama, dia tidak mendapatkan keutamaan terbebas dari 2 hal, terbebas dari api neraka dan terbebas dari penyakit kemunafikan. Karena mereka yang mendapatkan kedua keutamaan ini adalah mereka yang mendapati takbiratul ihram bersama imam. Kemudian yang kedua, dia tidak mendapatkan keutamaan untuk berdoa antara azan dan iqamah. Dan yang ketiga, mereka tidak mendapatkan ini, doa dari para malaikat. Biasakan ya, kita sholat di awal waktu, ya, jangan nungguin qomat. Lebih utama lagi kalau dia berada di shaf. Makanya apa kata Nabi SAW? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah, malaikat berselawat kepada mereka yang berada di shaf yang pertama. Maka kita harus rebutan, harus berada di mana? Di shaf yang pertama. Ini jangan kita sama orang, udah antum aja, dorong-dorongan gitu kan. Enggak boleh. Justru kalau ada yang kosong, kita langsung maju. Ini namanya al-isar bil kurbi. Al-isar yaitu mempersilahkan orang lain untuk mengerjakan amalan itu, boleh enggak? Maka hukum asalnya enggak boleh, kita dulu yang melakukan. Kalau kita udah melakukan, baru kita persilahkan untuk orang lain. Ya, nah ini di shaf yang pertama. Kemudian juga alal mutasahirin, para malaikat memohonkan ampun kepada mereka yang makan sahur. Ya, fatasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur karena sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, dan mereka akan didoakan oleh para malaikat. Demikian pula mereka yang menjenguk orang yang sakit, para malaikat mendoakan. Mereka yang berselawat kepada Nabi SAW. Bahkan kalau kita mendoakan saudara kita, maka para malaikat juga mendoakan untuk kita. Walaka bil misl, engkau juga akan mendapatkan seperti itu. Nah, jamaah sekalian, itu mungkin cakupan al-imanu bil malaikah. Yang penjelasan ini saya sarikan dari sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yang dikarang oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqar, ya, yang berjudul Alamul Malaikah. Dia bagus sekali, punya 6 kitab, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan nanti insyaallah kita akan membahas iman kepada kitab-kitab, apa saja cakupan-cakupannya. Ya, ini juga panjang pembahasannya, ya, jadi ikuti terus karena ini adalah pembahasan sangat mendasar. Inilah yang kita butuhkan. Kalau kita dari belajar di bangku SD, hafal pasti semua kan, rukun iman ada 6. Anak TK pasti bisa, ya kan. Tapi kita belum pernah belajar cakupan-cakupan seperti ini, ya. Makanya dengan kita mengkaji ini agar keimanan kita lebih kuat, ya, kita akan urutkan nanti iman kepada malaikat, iman kepada kitab, terus ada iman kepada Rasul, ya, dan juga yang lainnya, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada takdir. Ya, inilah perkara akidah yang wajib untuk kita ketahui. Ya, kita buka tanya jawab, sekitar 10 menit, ya. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, mungkin sesuai dengan tema atau di luar tema, ya, silakan ditulis. Nah, mungkin Bapak-bapak ada yang bertanya? Iya, silakan. Ada beberapa yang masuk. Ada beberapa masjid yang anak mungkin isi sunat, tapi dia untuk Jumatnya di setiap pekan itu
Mm-mm. Iya. Jadi eh, apa namanya, sebagian masjid ya itu dia apa namanya, iya, membahas tema-tema khusus ya. Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Ya, maka sebenarnya materi-materi khutbah itu sifatnya umum, artinya tidak ada ketentuan judulnya apa, temanya apa. Ya, memang ada di sebagian masjid ya dengan tema misalnya pertemuan ini ustadznya bahas rukun iman, iman kepada Allah. Pertemuan berikutnya iman kepada kita apa, kitab-kitab pada malaikat. Boleh atau tidak? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Dan ini bukan termasuk suatu kebid'ahan. Bukan. Ya, intinya materi-materi yang disampaikan itu adalah materi yang dibutuhkan oleh umat. Karena memang masalah juga ya, apalagi kalau di bulan suci Ramadan. Dari awal sampai akhir, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat yang dibahas Ramadan, keutamaan Ramadan semua. Udah gitu yang dibahas hadis-hadis doib semua lagi. Iya, Ramadan terbagi 3 pasti itu. Coba aja ya, jangankan Jumat, kultum, kuliah terserah antum itu kan. Ya, musola-musola, masjid-masjid yang pakai kultum itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan bahasnya itu terus. Ya, boleh nggak DKM memberikan tema? Maka ya hukum asalnya boleh, tapi kita harus perhatikan ustadznya mampu nggak. Ya, kadang dia udah persiapan tema ini. Ya, kita juga jangan apa namanya ya, jangan sifatnya memaksakan gitu kan. Ya, artinya ya apa namanya, kita kalau memang dia tidak bisa ya sudah, nggak apa-apa tema yang lain. Tapi secara hukum asal boleh-boleh saja. Saya juga beberapa tempat ya khutbah itu dengan tema yang sistematis. Jadi bahas kayak misalnya usul salasa, bahas masalah ini, bahas masalah ini. Sebagian tempat seperti itu. Kalau saya kira ini bukan termasuk suatu kebid'ahan. Ya, yang penting materinya bagus, dan saya belum pernah mendapatkan penjelasan dari para masyayikh tentang masalah bid'ahnya masalah ini. Bahkan di Saudi Arabia itu tema khutbah langsung dari satu sumber. Ya, itu sama semua isi khutbahnya. Jadi temanya yang pertama masalah ikhtilat misalnya. Ya itu dibahas, semua masjid bahas ikhtilat. Cuma mungkin bahasanya yang berbeda. Ya, agar umat itu memahami yang menjadi kebutuhan apa namanya, masyarakat. Dan juga di sebagian masjid MUI sudah menerapkan cara seperti itu. Kayak tempo hari saya khotib di salah satu masjid, di masjid umum ya. Jadi beberapa hari sebelumnya saya disampaikan, Pak Ustadz bahas masalah persatuan. Karena ketika itu lagi rame masalah demo. Iya, yaitu nggak apa-apa, bagus untuk menjaga apa ya, stabilan apa keamanan dan juga yang lainnya. Wallahu a'lam, seperti itu. Ya mungkin ada pandangan asatid yang lain masalah ini ya, kita wallahu a'lam. Ini masalah furu yang tidak bisa kita perdebatkan. Adakah golongan orang-orang yang masuk surga tapi tidak bisa melihat Allah? Untuk hadis yang mengatakan Allah tidak mau melihat orang-orang yang melakukan yang ia larang. Untuk hadis hadis-hadis yang mengatakan Allah tidak mau melihat orang-orang yang melakukan yang ia larang. Iya, memang kalau kita lihat ada beberapa hadis yang menjelaskan ancaman mereka yang berbuat maksiat itu tidak akan dilihat oleh Allah. Seperti mereka yang isbal. Ya, Rasulullah mengatakan Allah tidak akan melihat orang-orang yang al-mannan, yang menyebut-nyebut kebaikan, mereka yang isbal, ya, menjulurkan celananya di bawah mata kaki, ya. Ini mereka tidak akan dilihat.
Tapi bagaimana kalau dia masuk surga? Apakah ya mereka tidak melihat Allah? Maka tentunya harus dipahami, ancaman-ancaman seperti itu adalah mereka yang ketika berada di neraka. Maka di neraka mereka tidak mungkin melihat Allah. Karena melihat Allah itu adalah puncak kenikmatan yang paling besar. Ya, maka semua penduduk surga akan mendapatkannya. Walaupun seorang mukmin yang di awalnya masuk neraka kemudian masuk surga, insya Allah dia akan melihat, bahkan tidak hanya melihat, berkomunikasi. Ya, jadi itu wallahu alam. Jadi mereka yang sudah masuk surga semuanya akan melihat. Hukum pengobatan ruqyah. Hukum pengobatan ruqyah itu termasuk sunnah, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan pengobatan dengan ruqyah bukan hanya orang yang kesurupan. Kadang kan kita ini orang itu diruqyah kalau apa? Kesurupan doang gitu kan. Ya tidak, penyakit badan juga diruqyah. Apa kata Nabi SAW? La ruqyata fi ainin wala humma. La ruqyata illa fi ainin wala humma. Ruqyah itu boleh dilakukan ketika orang tertimpa penyakit ain dan juga penyakit demam. Ya, ain salah satunya mungkin diganggu sama syaitan. Demam penyakit apa ini? Ya penyakit badan. Makanya langkah yang pertama kalau anak kita sakit, panas, diruqyah dulu. Bacain ayat-ayat ruqyah, bacain surah Al-Fatihah atau yang lainnya gitu kan. Kemudian setelah beberapa jam turun panasnya, alhamdulillah. Tapi kalau panasnya masih semakin naik gitu kan sampai 40 gitu ya, jangan diruqyah terus, kasih obat sambil diruqyah. Kalau masih panas juga, ya udah bawa ke dokter. Ini kadang ada orang udah kejang-kejang dibacain Al-Baqarah terus gitu kan, ya salah. Jadi salah satu ikhtiar ada itu, ya pernah dapati seperti itu. Ini Pak Ustadz gimana anak saya ya? Kok saya ruqyah nggak sembuh-sembuh? Terus gimana keadaannya? Lagi setip, bawa ke dokter. Iya, kata suami saya terus dibacain terus gitu kan. Suaminya nggak punya duit kali. Iya, boleh. Cuma yang dimakruhkan itu apa? Meminta diruqyah. Meminta. Hukumnya makruh. Kata makruh berarti dibolehkan ketika darurat, ketika ada hajat. Misalnya apa? Dia nggak bisa ngaji. Orang kafir boleh nggak diruqyah jamaah? Misalnya antum nih di kerjaan gitu ya, ada kerabat non muslim kesurupan. Antum ustadz ke PC gitu kan. Pak Ustadz ruqyah, boleh nggak non muslim diruqyah jamaah? Hah? Nggak boleh? Boleh, boleh. Justru ini sebagai kesempatan berdakwah ya, agar masuk ke Islam. Tuh kan, alhamdulillah tuh bacaan Al-Quran, jin aja bisa keluar gitu kan. Ini juga bisa mengeluarkan kamu dari neraka ya. Benarkah ruh orang yang telah meninggal sesekali bisa hadir? Agak ada ya, yang namanya ruh yang sudah meninggal, mereka sudah sibuk dengan urusannya bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Enggak ada yang namanya ruh itu kembali di rumahnya, menemui keluarganya, kerabatnya, apalagi dikatakan ruh gentayangan. Ya, ini hanya ada di sinetron. Enggak ada. Ya, mereka sibuk dengan hal-hal seperti itu. Terus saya juga pernah mendapat pengakuan, Pak Ustadz itu saya benar melihat ya si mayit, artinya yang meninggal itu nyamperin saya malam hari ya. Apakah itu ada atau tidak? Itulah syaitan yang menjelma menjadi dia, yang ingin membuat fitnah sehingga tersebar kemana-mana. Si fulan karena banyak hutang gak dibayar gentayangan gini ya. Bisa jadi kan? Jadi nggak ada. Mereka sibuk dengan urusannya. Ya, hukum meminta bantuan wanita pengurus bayi bisa disebut dukun bayi untuk mengurus bayi ibunya setelah melahirkan. Iya, boleh ya. Ini sebenarnya cuma istilah doang.
dukun beranak. Ya. Jadi emang istilah doang ini ya. Ya makanya sekarang udah modern, udah nggak ada namanya dukun beranak ya. Mungkin kebanyakan disebut namanya bidan. Dan juga emang dukun beranak itu sebenarnya lebih berpengalaman. Ya, lebih berpengalaman. Ya artinya tapi sekarang emang sudah tidak boleh mereka melakukan praktek karena tidak ada izin dan yang lainnya. Jangankan dukun beranak, bidan aja dipersulit ya untuk melahirkan kepadanya. Semuanya biasa dilarikan ke dokter dan yang lain. Jadi hukum meminta bantuan ya mengurus bayi itu diperbolehkan ya. Yang penting dia amanah dan juga baik akhlaknya. Bisakah orang Islam tapi dia kafir dan seperti apakah contohnya? Ini wallahu alam ya. Saya